orang yang Habib Minanasnya bagus, Habib Minanasnya nol. Atau Habib Minanasnya bagus, Habib Minanasnya nol. Saya berada di titik ini. Titik tengah ya. Ini adalah titik di mana dia memiliki Habib Minanas, dia memiliki Habib Minallah. Jadi syuting jalan terus, syiar jalan terus. Bisa. Bisa, alhamdulillah. Nyatanya buktinya sekarang bisa ya, bahkan sampai ke Pacitan. Dan itu lebih nyaman. Kalau dulu kan burung terbang dengan satu sayap. Wah, sekarang dua sayap ya. Dia semakin jauh. Yang penting jangan tanpa sayap. Ketika burung tanpa sayap boro-boro terbang malah takut nanti ya. Nah, ini kok bisa sampai akrab dengan warga masyarakat atau jamaah Pacitan di mana nih Ustaz? Bisa diceritain dong, kan jauh di sana kok bisa sampai di Pacitan banyak jamaah yang mencintai Anda, khususnya nih iman-iman. Masya Allah. Saya dulu ketika dipercaya guru saya untuk menyampaikan Quran, saya minta persyaratan sama guru saya. Syarat pertama adalah berikan kepahaman saya sama dengan kepahaman Nabi Muhammad SAW, biar nggak salah. Karena hadisnya kalau menyampaikan kebaikan orang lain mengerti maka mendapatkan pahala. Kalau menyampaikan kesalahan orang yang mengerti malah jadi sesat. Dan saya nanggung dosa mereka. Dalam arti nanggung dosa sendiri itu dari itu. Maka satu dulu persyaratannya berikan kepahaman kepada saya sama seperti kepahamannya Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau memang saya dipercaya untuk menyampaikan tolong siapa jemaahnya? Kan kalau ngirim itu kan ada sesuatu yang barang dikirimnya, yaitu pemahaman Quran dan hadisnya, dan ada orang yang menerimanya. Kan nggak mungkin ngirim kepada seseorang yang tidak ada tempat alamatnya. Kemudian guru saya bilang ya udah oke. Dan ternyata alhamdulillah wasyukurillah saya punya teman Pak Soeharto dan juga Bulis. Jadi waktu itu kasusnya di Solo, saya cuma ngomong sama beliau, Bulis saya mau ke Solo. Sebetulnya tausiah saya itu rencananya sampai Bali. Nah, cuman saya pakai jalan darat. Saya ingin melibing gitu. Saya mau masuk ke Tasik dengan Cianjur ke Bandung. Ada beberapa teman yang saya hubungi. Di Jawa Barat itu pakai Agus Asyar. Pak, saya mau ke Bandung. Kapan? Oke, Bandung kebetulan skip. Kita langsung aja ke Tasik sama Ciamis. Nanti disiapin tuh yang jadwal. Ini berarti dalam rangka tur juga? Iya. Silaturahmi sampai ke Bali. Terus kemudian saya sama hubungi Bu Lis sama Pak Soeharto, saya mau ke Jawa Tengah. Oke. Beliau langsung nyiapin. Di Solo berapa tempat ya? 5 titik. Solo. Dan itu kamu lanjut ke Pacitan. Siap. Kalau di sini saya makmum, terserah Bu Lis sama Pak Soeharto, saya makmum. Nah, begitupun ketika di Tasik juga sama. Kalau makmum kalau panjenengan. Nah, jadi kayak jasa yang mantannya ada 2-3 tempat di sana. Nah, udah gitu akhirnya kita ke Jawa Tengah, terus lanjut ke Pacitan, nah terus kita kontak juga di Jawa Timur. Ada teman saya juga Indah ya. Dan Pak Margono. Pak Margono di Surabaya dan di Malang. Akhirnya beliau kondisikan. Kalau Pak Margono tuh sampai ikut ke bukan ke Madura. Ke Madura sama saya. Ya ke Madura sama beliau. Jadi tinggal daerah mana nih? Daerah sini. Biasanya saya kasih tahu teman-teman. Karena sesuai janji Allah akan menyiapkan. Kalau memang dipercaya. Alhamdulillah semuanya di-arrange oleh Allah melalui Kiai Asep, melalui Ibu Lis dan juga Ibu Soeharto, atau juga melalui Ibu Indah Margono. Nanti di Bali ada Bu Hani dan Bu Catur sampai ke Bali. Jadi saya cuma ngomong saya mau kesini tanggal ini. Oke, langsung ya. Nanti ada jadwal-jadwal. Jadi kita jalan. Oh, sempat ke Jember dulu. Harus ke Jember dulu. Surabaya, Malang, Jember. Banyuwangi pulangnya. Berarti dari Pacitan nanti kemana? Surabaya. Ke Surabaya ya. Di Pacitan berapa hari Ustaz? Sampai nanti malam. Karena besok pagi udah di Surabaya. Malang ya. Malang, Surabaya baru. Karena asik memang benar. Jalan-jalan tuh asik. Karena alam itu lebih mendekatkan hati kita ke Allah kan gitu ya. Benar ya Ustaz. Apalagi kan saya naik mobil tua tahun 84 Jimny tua itu. Jadi selama perjalanan tuh benar-benar mendekatkan diri pada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kasih yang muda gitu. Muda. Mobil tua gitu kan. Boleh juga, cuman maksudnya itu makin mendekatkan diri kan. Ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan aku di jalan ya Allah, tolong. Gitu kan, begitu kan.
selalu ingat awam malah dengan mobil tua itu kan. Kalau misalnya mobil motor, biasa aja tapi itu kalau ngerem juga kan, ya Allah kan dipotong. Kalau yang baru kan share gitu kan, Iya. ya Allah. Dengan otomatis nyebut Allah terus. Kan zikirnya lebih banyak. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah, berikan kemudahan kepada aku, Allahumma ya segera kuasa kita yang berkait rumah kita. Ya Allah, Rabbana dolamna musana wa lam takfirna wa tarhamna wa rahmana. Jadi banyak zikir. Cuman kan orang pada khawatir, ya kamu tuh apaan sih? Ya nggak tahu kita lagi dari banyak zikir ya. Dengan rasa ketakutan itu akhirnya kita lebih banyak zikir kan gitu Ustadz ya. Sebagai standar kita tidak ada. Nah, itu sebenarnya ilmu yang sepele ya toh. Tapi itu sangat bermakna apa yang dikatakan Ustadz Adipura ini kan ya. Nah itu yang lebih ingin saya tanyakan kemudian tema kemana-mana nih yang dibawa Ustadz Adipura ini kan lebih dekat dengan Al-Quran gitu ya. Nah ini kalau menurut Ustadz apa sih sejatinya begitu ya memahami makna membaca Al-Quran bagi diri kita sendiri, bagi Ustadz dan juga bagi kita sendiri, sehingga Ustadz sampai melalang buana kemana-mana untuk berbagi ilmu itu karena dekat Al-Quran. Sebenarnya kan dalam hadis dikatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi saya tuh berpikir saya ingin saya dan teman-teman hidupnya menjadi lebih baik. Ternyata di Al-Quran dikatakan Toha ma'anjalna alaika al-Qur'ana litatqa surat 20 atau ayat 1 dan 2. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk tidak membuat kamu menjadi susah. Nah sebelum saya sampaikan ke Bapak Ibu, nanti saya nyoba dulu dong. Benar nggak sih kalau saya belajar Quran hidupnya menjadi lebih baik? Dan ternyata betul. Ketika saya mulai belajar Quran hidup saya menjadi lebih baik. Nah terbukti kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah Anda mengatakan tidak perbuat. Jadi ketika saya belajar Quran, ya saya harus senang dulu dong. Karena kata Allah, Quran itu diturunkan untuk membuat kamu tidak susah. Nah ketika saya belajar Quran, ternyata hidup saya menjadi lebih baik. Dalam sinetron itu kan ditentukan oleh rasa suka penonton.